Shalom Jemaat Batu Zaman yang terkasih, salam sejahtera juga bagi saudara seiman lainnya. Pagi ini Yakobus 4 ayat 1 akan membantu kita merenungkan bagian-bagian keinginan kita yang mungkin tidak lagi kudus karena dipengaruhi nafsu yang terpendam. Renungan ini diberi judul Mewaspadai Nafsu Terpendam. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus menegur jemaat dengan menjelaskan sumber sengketa di antara jemaat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu seperti bersembunyi di balik keinginan, seperti armada perang yang seketika menyerbu sewaktu pikiran kita mengizinkan. Seperti kisah Raja Ahab dan kebun anggur Nabot dalam 1 Raja-Raja 21. Ahab melihat kebun anggur Nabot di sebelah istananya, lalu mulai mengingini barang orang lain itu. Setelah keinginan muncul, Ahab berusaha meminta Nabot menyerahkan tanahnya dengan baik-baik. Tetapi Nabot adalah rakyat yang tahu Taurat dan takut akan Tuhan. Sehingga ide Ahab langsung ditolak, sekalipun dijanjikan dibayar tinggi. Ahab menghadapi dilema. Di sisi yang satu merasa dirinya raja sehingga berhak atas berbagai hal dalam kerajaannya. Tapi di sisi yang lain adalah ketentuan Taurat yang dia sendiri tahu. Kalau kita dalam posisi Ahab, tentu kita sudah mundur teratur. Tapi Ahab menyerahkan persoalan itu pada istrinya, Izebel. Dan kasus itu berujung pada pembunuhan Nabot. Mungkin keinginan Ahab bisa dibilang realistis. Memang lokasinya bersebelahan. Tetapi Yakobus mengingatkan kita untuk selalu menguji keinginan-keinginan seperti itu. Apakah tujuannya untuk menyenangkan Allah atau kita sedang ingin memuaskan hawa nafsu saja? Sebab kalau bukan untuk menyenangkan Tuhan, sekalipun kita berdoa sedemikian keras, kita tidak akan mendapat apa-apa. Allah sengaja tidak mengabulkan permohonan yang berujung kesesatan itu, supaya kita tidak semakin jauh menyimpang. Nah, penolakan Nabot seharusnya jadi titik balik Ahab ke jalan yang benar. Yakobus juga menegur jemaat yang masih dipimpin hawa nafsunya itu dengan menyatakan mereka sebagai orang-orang yang tidak setia. Dalam bahasa aslinya, kata tidak setia ditulis sebagai perbuatan zina, seperti seorang yang berkhianat dari pasangannya. Dengan demikian, Yakobus mengingatkan kalau perbuatan-perbuatan yang didasari hawa nafsu sama halnya dengan orang yang mau memiliki dua tuan. Wah, kita langsung ingat ya, salah satu pengajaran disampaikan saudara Yakobus dalam khotbahnya di bukit. Tidak bisa seorang tunduk pada Allah sekaligus tunduk pada Mammon, gitu ya. Jadi saudara, ajakan Yakobus untuk kita semua pagi ini, mari lebih jujur mendoakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Mari melepaskan keinginan-keinginan yang tujuannya bukan untuk menyenangkan Allah. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.